Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Alamsyah, absen 31, dan teman praktik saya Samsul Hadi Setiawan, absen 33. Di sini kami akan mempraktekkan perawatan berkala pada mobil kijang di belakang kami, yaitu dalam jarak yang ditempuh 40.000 km. Dalam praktek kali ini tentu saja keselamatan itu adalah hal yang utama. Jadi dalam praktek ini kita harus mengutamakan keselamatan diri. Sebelum memulai praktek, kita sebaiknya gunakan sarung tangan. Aku cipu nganu kafe. Tenang kafe. Kafe ya sementara tok. Sarung tangan sudah, dan jangan lupa pakai APD, tempat dilengkapi dengan bed kelas, nama, dan sepatu safety. Cek. Oke, setelah memakai perlengkapan keselamatan kerja, kita langsung menuju ke dalam mobil untuk mengecek interior dalam mobil. Sebelum itu kita nyalakan dulu mobilnya. Kita cek lampu kota. Cek kok ngarep. Gara-gara topnya. Lampu kota menyala. Oke, setelah itu kita akan menyalakan lampu jauh, tembok W. Lampu jauh menyala. Lampu jauh nyala. Dan setelah itu kita akan menyalakan lampu dim. Lampu dim menyala. Oke, setelah lampu dim menyala, kita akan mengecek bagian lampu sein. Oke, sein kiri. Sen kiri menyala. Dan sen kanan Oke, setelah sen kiri menyala, kita langsung cek sen bagian kanan. sen kanan menyala. Oke, sen kanan menyala. Lalu setelah itu kita akan menyalakan hazard atau lampu darurat. Lampu hazard menyala. Oh iya, rem. Setelah itu kita akan mengecek lampu rem belakang. Kejar rem dulu. Lampu rem belakang menyala. Oke, setelah sistem lampu menyala, kita akan mengecek wiper. Wiper lau. Berdua, seret. Mengecek lampu rem belakang, setelah itu kita mengecek lampu dalam. Oke, kita lihat di sini lampu dalamnya sudah rusak ya guys ya. Oke, setelah itu kita akan mengecek washer. Oke, nampaknya di sini washer normal. Lalu kita cek bagian wiper. Oke, ini untuk wiper lambatnya. Dan ini untuk wiper cepatnya. Touch dulu. Oke, semua nampak normal ya guys ya. Cut. Oke, setelah mengecek wiper dan washer, di sini kita akan mengecek AC. AC-nya di sini tidak bisa nyala guys ya, karena di sini nggak bisa nyala karena bensin mobilnya habis. Oke, dan radio pun tidak normal di sini, jadi tidak dapat menyala. Oke, segitu aja. Oke, setelah mengecek interior pada dalam mobil, di sini kita akan mengecek power window pada mobil. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menaikkan jendela. Oke, tidak bisa ya guys ya, karena di sini power window-nya sudah rusak dan hanya bisa smart lock. Ya, cuman bisa itu guys. Terus. Ya.
anu karete. Anu karet cuk bangsat. Kan anu karete lah. Lagi karet toh matane Bu. Iya, jadi nggak kan bikin tangan sih. Kepisi tau iki. Karet iki. Narak karet mak jeglang rak blanggung cuk. Pok. Oh, ji. Loro, telu. Oke, di sini kita akan mengecek karet mobil. Ini terpantau di sini karet pada pintu mobil masih layak dan masih normal. Tidak ada yang masalah. Oke, setelah mengecek bagian pada interior dalam mobil dan power window pada pintu mobil, di sini kita akan langsung beralih ke bumper bagian depan mobil. Oke, di sini kita akan mengecek air radiator. Air radiator masih ada sedikit. Lalu di sini kita akan mengecek air pada washer. Oke, masih ada setengah ya guys ya. Dan di sini kita akan mengecek minyak kopling. Oke, masih banyak. Lalu di sini ada minyak rem. Oke, minyak rem masih ada dan nampaknya sudah kotor. Oke, di sini ada oli power steering. Oke, olinya pun masih ada. Di sini kita akan mengecek oli mobil. Oke, oli masih ada dan warnanya pun masih layak untuk digunakan dan belum begitu hitam. Kanan. Oke, setelah itu kita akan mengecek filter saringan udara pada mobil Kijang ini. Kita akan buka terlebih dahulu. Lalu kita ambil filter saringan udaranya. Oke, setelah sudah diambil lalu kita bersihkan. Oke, jika dirasa sudah bersih, lalu masukkan filter saringan ini kembali ke tempatnya. Oke, lalu kita tutup kembali. Lalu jangan lupa dikencangkan. Oke, untuk bagian bumper depan mobil mungkin segini aja ya guys ya. Oke, setelah memeriksa interior dalam mobil dan super window serta pintu dan bumper depan pada mobil, kita akan beralih untuk memeriksa bagian kaki-kaki mobil. Untuk sebelum itu pastikan bagian kaki-kaki mobil itu pas dengan posisi lift untuk mencegah agar mobilnya tidak maju, dan jangan lupa di handrem. Oke, kita langsung menuju ke lift. Oke, kita akan menyalakan lift ini. Sudah nyala, lalu kita akan menaikkan lift tersebut. Oke, ini kita naikkan setinggi dada orang dewasa. Nah,
pada kembek burine kayak nggone Narendranya. Burung, dhuwur kuwi. Burung. Cuk. Aku sak piro? Stinkas. Wis. Oke, sudah selesai. Jangan lupa ini pencet di lock ya guys ya. Oke, setelah lift sudah naik di atas, kita akan menaikkan pada bagian ban mobil-mobil ini. Oke, kita akan menekan jack 1 dan jack 2. Oke, kita akan menekan up pada bagian depan. Oke, segini saja sudah cukup. Lalu kita menekan bagian belakang. Oke, sudah cukup. Lalu kita kunci pada bagian sini guys ya. Kurang dur jane. Oke, setelah bagian ban dinaikkan, kita akan kunci bagian sini ya guys ya. Oke, jika bagian sini sudah terpepet dengan ini tandanya sudah terkunci. Oke. Lalu kita akan membongkar ban bagian depan. Oke, setelah sudah dinaikkan, di sini kita akan melepas bagian ban depan mobil. Kali Pak wis. Apa nih? Ayo. Panone tolong. Iki lho. Iki cepakno rene sing nyopot ban. Oh. Terus. Wah, begini. Nah. Sopot balik. Itulah pekerja keras. Kat. Oke, setelah bannya tercopot, kita akan membersihkan pada bagian kampas rem. Dan ganti jadi kompresor. Oke, setelah dibersihkan, kita akan membuka bagian pada kampas rem. Pekerja keras. Oke, setelah dibersihkan, kita lalu buka pada bagian kampas remnya untuk mengecek kondisi kampas rem apakah masih layak atau tidak. Oke. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk memakai helm ya guys ya. Karena jika tidak memakai helm itu akan bahaya untuk keselamatan dalam kepala. Oke, lalu kita akan membuka untuk mengecek kampas remnya. Oke. Sepura. Oke. Sini kita akan mengecek. Apa sih? Ya, kita akan mengolesi apa ini? Ya, intinya itu. Masih bagus, masih apa dia? Ayo, Kapas.
masih bagus dan masih layak digunakan. Tidak ada kerusakan pada sepatu kapas rem dan kasih grips pelumas pada kapas rem. Seperti mengasih selai roti. Mangan kebon. Aku iki anak lanang. Ada Kopling ya. Oke, lalu kita mengoleskan lagi yang satunya. Oke. Lalu dipasang kembali. Ya, inilah guys fungsinya helm biar tidak kepentok. Oke, jika sudah kita tutup kembali. Kita bukan jurusnya ini. Oke, setelah itu langsung kita tutup kembali. Oke. lalu kencangkan baut pada Pada off. Oke, kencangkan bautnya kembali. Aku iki anak lanang. Oke, jika sudah langsung memasang ban kembali kepada mobil Kijang. Paske. Pasti bannya kenceng ra. pas seret.
Oke, setelah mengganti bagian ban depan, di sini kita akan mengganti ban bagian belakang. Oke. Oke, ban sudah tercopot. Setelah itu jangan lupa melepas ban mobil belakang, lalu lepas tromol pakai ban belakang. sedot. Dan lepas Sepatu rem. juga tromol. Ini sepatu rem Barabing. lepas. Rasa video. Balik ora. Ono piye kok merah piye anjing? Ganggu. Wah, ini semprotan nih. Iki yo sing mangan iki yo. Bu, idene Bu, pasangin Bu. Ayo saya sabar. Ini lho Bu. Ayo. Kayak harus ditanong ini. Nah, udah wes yo. Oke, setelah dibuka langsung kita bersihkan. Oke, di sini nampaknya juga tidak ada kebocoran. Lalu pasang kembali Pen dan piringan tromol. sepatu pen dan spur. Tabelnya mau. Mau.
Bikin. Sorak bos. Kakak juga kak. Kakak mana? Oke, sing ngene iki ya. Oke, setelah membersihkan sekitaran rem tromol, lalu kita akan masang penutup remnya kembali. Lalu pasang tromol Tutup. Pas ke jika sudah, langsung memasang bannya kembali. Wali lo. lalu udah. Ya, terus ganti dengan klor. Ukuran 21 ya. Oh, masuk. Nggak, yang ini Mbak. Wes kuwi, rasa kenceng. Oke, dipastikan kembali agar ban terpasang dengan kencang. Oke. Oke, jika sudah terpasang, kita akan merapikan alat-alat ini semua. Rapikan alit-alit lagi pada tempatnya. Kembalikan alat dan kunci-kunci ke tempatnya. Fungsinya agar ketika alat tersebut ingin digunakan kembali, itu tidak bingung nyarinya dan agar terlihat rapi juga. Oke, jadi ketika melihat alat-alat tidak rapi seperti ini, alangkah baiknya kita harus membersihkan dan merapikannya pada tempat yang sudah disediakan. Oke. Ya, rapikan alat-alat pada kembali. Turunkan deh pada semula. Oke, setelah merapikan alat-alat, kita akan menurunkan lift kembali seperti semula. Masukkan kembali kompresor. Oke, sebelum itu kita membuka kuncinya terlebih dahulu. Kita angkat di sini. Oke,
sebelum menurunkan lift kita akan membuka kuncinya ya. Oke, sudah terbuka guys. Lalu kita akan menurunkan lift. Cek 2. Oke. Dan down cek 1. Oke. Kita akan mengembalikan posisi roda seperti semula, lalu menurunkan lift mobil. Oke, kita akan menurunkan lift mobil ini ya guys. Lock. Oke, setelah istirahat jangan lupa dipakai kembali APD untuk keselamatannya. Lalu kita turunkan. Oke, kita turunkan hingga ke bentuk seperti semula. Oke, sudah. Kita sudah pas. Kita off-kan. Oke, setelah mengembalikan mobil seperti semula liftnya, di sini kita akan Melepas kembali. salah satu fungsi helm itu tadi guys. Ketika saya ingin kejedot itu nggak jadi. Dilipat kembali dan kembalikan pada tempatnya. Lalu kita akan Oke, jika sudah, lalu letakkan APD keselamatan ini di tempat yang seharusnya. Oke. Oke, mungkin ini aja presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.